Sedangkan yang kedua adalah al-amin, yakni amanah ya. Bagaimana Nabi menjadi seorang rasul itu diamanai oleh Allah untuk mengamalkan dan mengajarkan tentang kebaikan, karena ajaran Islam itu kan penuh dengan rahmat, keselamatan gitu ya, sehingga apa yang beliau sampaikan itu kebenaran dan beliau sangat amanah. Jadi orang-orang penduduk Mekah itu ya melihat beliau itu sangat-sangat bijak ya. Jadi mereka itu menjadi menjadi terpukau, menjadi kayak terhipnotis ya. Karena kalau melihat beliau ya sinarnya ada kesejukan gitu ya, terpancar dari hatinya yang mulia seperti itu ya. Jadi beliau itu sangat-sangat amanah. Jadi lawan amanah itu kan kebohongan ya, terus tidak dapat dipercaya ya, munafik gitu kan, orang-orang yang betul-betul sangat dibenci oleh Rasul dan sangat-sangat dilaknat oleh Allah. Maka kita menjadi orang yang agar berusaha amanah gitu ya. Ketika mendapat kepercayaan ya kita perlu memegang amanah itu sehingga kita dipercaya, menjadi trust gitu ya. Apapun dalam segi kehidupan ya, dalam keluarga, dalam bisnis, apalagi dalam ibadah ya, kita diamanai tubuh, nyawa, iman ya, kita perlu kita amalkan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Selanjutnya yang ketiga adalah tablik. Bagaimana Nabi adalah seorang Rasul, maka beliau ya menyampaikan dengan penuh keberanian ya, bagaimana beliau di dunia Arab yang tandus, yang orangnya sangat keras dan jahiliyah ya. Beliau menyampaikannya dengan keberanian, dengan begitu hebatnya ya. Bagaimana jika beliau mampu ketika beliau dizolimi dan diperintah hijrah ke Madinah ya, dari Mekah ke Madinah. Terus ketika beliau sudah bisa membangun kekuatan ya di Madinah itu ya, yang dulunya Yasrib terus menjadi Madinah, kota yang madani, yang beradab ya. Terus dia mendatangi Mekah, menaklukkan Mekah, yakni Fathul Mekah, dengan penuh kedamaian. Jadi dia merasa dulu dizolimi, sekarang kuat. Ditindas habis-habis enggak. Jadi datang dan mereka menyerah dengan damai. Dan mereka terpukau ya, banyak orang kafir di Mekah itu banyak yang masuk Islam ya. Jadi di situ ya. Terus selanjutnya adalah Fatona ya. Baginda Nabi itu orang yang sangat cerdas ya. Dari saat ini kan sangat digaungkan kecerdasan itu ada 3 macam ya, IQ, EQ, dan SQ ya. IQ itu intelijen ya, question kecerdasan intelijensia ya, kecerdasan dalam berpikir rasional gitu ya, matematis. Terus kecerdasan emosional, bagaimana kita mampu mengelola emosi, menjaga hubungan dengan orang lain ya, komunikatif, efektif gitu ya, membangun relasi dan sebagaimana. Karena baginda seorang pendakwah ya, karena beliau yang sangat santun, mampu untuk mengelola emosi dan bisa menyejukkan umat orang lain. Jadi mereka dengan rela hati, tulus bekerja sama ya, baik itu yang masuk Islam maupun tidak, mereka begitu mempercayai Nabi, dan mereka itu betul-betul mempercayai Nabi dalam hal apapun ya, termasuk dalam perselisihan dan segala macam itu ya. Jadi baginda Nabi begitu cerdas, dan baginda Nabi pernah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tabrani itu ya, Ibnu Umar duduk bersebelahan dengan baginda Nabi ya, dengan Rasulullah. Itu didatangi sahabat Ansor. Sahabat Ansor bertanya baginda Nabi, orang yang baik itu seperti apa? Orang yang baik adalah yang berakhlakul karimah. Karena baginda Nabi sendiri kan beliau bersabda, wa ma buistu liutammima makarimal akhlak. Saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana kafir Quraisy dan suku-suku di sana ya begitu jahiliyah ya,
jahiliyah itu bukan berarti bodoh banget ya, enggak. Mereka banyak orang sastrawan. Jadi tapi perilakunya ya sangat buruk. Yang kuat menindas yang lemah, dan perempuan juga konon bayi-bayi dikubur. Nah, baginda Nabi itu di situ. Begitu cerdas sehingga memberantas jahiliyah dan menumbuhkan masyarakat yang Islami, yang madani, yang berkeadaban. Terus baginda Nabi ditanya, sedangkan orang yang cerdas seperti apa baginda Nabi? Orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian, dzikrul maut ya. Karena Allah mengatakan, berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan menemui kematian atau ajal. Jadi ketika kita mengingat kematian, kita akan ingat ya, kita nggak hidup terus tuh, apa yang perlu kita lakukan. Nah, sebaik-baiknya umatku, orang yang sangat baik adalah mempersiapkan kematian, gitu ya. Sehingga kita betul-betul untuk ibadah dengan khusyuk dan sesuai perintah Nabi dan perintah Allah, sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Demikiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.